dan tempatnya itu adalah milik Siti Khadijah. Tapi semua harta kekayaan Khadijah termasuk 3/4 kota Mekah serahkan untuk dakwah. Ya, Siti Khadijah. Nah, kemudian kembali tadi, yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab punya putri namanya Siti Hafsah, sama dengan nama istri saya namanya Hafsah. Siti Hafsah, nah punya dia nikah statusnya janda, ya. Jadi Rasulullah menikahi putri Umar bin Khattab namanya Siti Hafsah. Siti Hafsah punya mantu. Mantu yang pertama adalah Utsman bin Affan, menikah kepada putri Rasulullah dari adiknya, kakaknya Fatimah, ya. Jadi dari Siti Khadijah punya putri Fatimah Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini nikah, ya, dengan Utsman bin Affan. Siti Fatimah putri Rasulullah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ia keponakan ya mantu. Ya. Kalau diurut dari sekalian, dari apa sahabat itu yang murni, ya, yang murni keislamannya dekat dengan Rasul karena hubungan keponakan, ya, bahkan ilmu yang paling tinggi, ya, dari sekian ini adalah Ali bin Abi Thalib. Itu, ya. Jadi Rasulullah punya 4 sahabat yang dikenal Al-Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Abu Bakar punya putri namanya, satu antaranya adalah Siti Aisyah. Nah, ini di sini dalam hadis ini, hadis muncul dari Siti Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tanfadhar ulama faqalat Aisyah lam tasni'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Qala afala ahqqu an akuna abdan syakura wa Bukhari. Ya. Jadi dari Siti Aisyah, kemudian keterangan langsung dari istrinya sendiri, karena yaqumu minal lail hatta tanfadhara wajama. Ya. Senantiasa aku lihat, kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bangun malam, ya. Kemudian sehingga hatta tanfadhara wajama, ya. Sehingga dia melaksanakan suatu lail, ya, sampai disebutkan tanfadhara wajama, sampai kakinya bengkak-bengkak, ya. Jadi Siti Aisyah memberikan penjelasan kepada kita, ya, bahwa keadaan diri Rasulullah kalau melakukan ibadah malam, sholatul lail, yang disebutkan hatta pertama sampai kakinya bengkak-bengkak. Melihat suaminya kakinya bengkak, kemudian Siti Aisyah bertanya, ya, lam tasna'u hadza ya Rasulullah, ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai berbuat demikian, ya? Lam tasna'u hadza ya Rasulullah. Kemudian sebutkan wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Engkau telah diampuni dosa-dosanya masa lalu, wa ma ta'akhkhar, dan masa yang akan datang, ya.
Jadi melihat kejadian keadaan Rasulullah, melihat langsung istrinya. Makanya ada sekalian, kalau hadis yang sumbernya dari istrinya itu dijamin kesohihannya, karena istrinya ngomong, ya. Jadi istrinya memberikan suatu penjelasan bahwa Rasulullah kalau bangun malam, maksudnya di bangun malam bukan bangun malam nonton bola, bangun malam untuk bertahajud, ya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Dalam riwayat lain sampai dia jemotnya, bewoknya itu basah dengan air mata, ya. Bapak ibu pernah tahajud sampai air mata mengembang sampai basah jemotnya, bewoknya itu. Itu Rasulullah. Sehingga Siti Aisyah itu heran melihat Rasulullah sholat sudah lama. Kalau dia ambil tidak asal rakaat 11 rakaat, satu rakaatnya itu Al-Baqarah. Rakaat yang pertama Al-Baqarah, rakaat yang kedua surat An-Nisa. Bukan cuplikan. Rakaat yang ketiga terus Maidah, Al-Baqarah. Jadi dari mulai bangun pertengahan malam itu sampai dia lama berdirinya, lama berdoanya, lama sujudnya. Bisa digambarkan seperti apa? Ya, lama berdirinya, lama sujudnya, lama berdoanya. Makanya Siti Aisyah bertanya, wa qul laka wa taqaddam bi dzambi wa man ta'akhkhar. Kenapa? Kan pas sudah dijamin masuk surga. Ya. Engkau telah diampuni dosa masa lalu, masa akan datang. Gitu. Apa Rasulullah dijawab Nabi, apalah aku an akuna abdan syakur. Jawabannya diplomatis, Pak. Siti Aisyah sebagai istri berkata seperti itu, keheranan Rasul dijawab sebagai suaminya itu, apalah ahabku an akuna abdan syakur. Apakah tak boleh saya sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Gitu ya. Apa nggak salah? Apa nggak boleh saya bertahajud, saya sholat malam, menunjukkan sebagai hamba yang pandai bersyukur? Nah, ini Pak. Jawabannya, ya. Pertama, Rasulullah sudah mendapatkan SK masuk surga. Segitunya Pak ibadah. Kita kan mau mendapatkan SK. Kapan kita akan SK masuk surga? Belum. Ya. Rasul sudah keluar SK-nya langsung dari Quran, bahwa dijamin masuk surga. Bahkan ada sahabat yang dekat diumumkan sebagai ahli surga. Salah satu di antaranya adalah Bilal. Bilal diumumkan hadisnya kepada jemaah para sahabat, Bilal ini sebagai penghuni surga. Allah kan itu karakternya kan keras, Pak. Karakternya itu apa sih Bilal? Cuma bisa ada doang. Ya, kok dia diumumkan di surga? Apa kehebatan Bilal, Pak? Ya, Bilal masuk dijamin diumumkan surga. Yang pertama memiliki karakter sifat yang dituangkan hadis, faliyahul khairun aw yasmut. Tidak pernah ngomong. Ya. Dia berpegang pada ngomong daripada ngomong awun takabala. Ya. Bikin melahirkan gibah Nabi Muhammad orang aw yasmut bibil. Karakternya
Bilal itu banyak diamnya daripada ngomongnya. Di Bilal disebutkan awalnya tinggi gede, ya. Warna kulitnya bukan sawo makan, bukan putih, bukan kuning, tapi hitam. Dia kalau ngomong hanya melihat, kalau ada hanya melihat tingginya putih. Itu Bilal. Disebutkan kenapa Bilal itu bukan karena sebagai seorang muadzinnya, dia mampu menjaga hadas Pak. Ya, jadi bukan berarti tidak kentut. Dia keluar gasnya itu, tapi begitu dia keluar gas langsung ambil air wudhu, menjaga wudhunya atau menjaga hadas untuk tidak kotor. Itulah bila sampai diumumkan di khalayak sahabat waktu itu benar-benar kaget, ya, termasuk Umar bin Khattab berdiri, Umar berdiri. Apa sih kehebatan kamu? Nah, ternyata Rasul menyampaikan bila masuk diumumkan sebagai ahli surga mampu menjaga. Nah, ini boleh dipraktekkan kita Pak. Kalau kita kan kadang-kadang dia perlu mendemonstrasikan tertentu bakti segala macam. Bila mampu menjaga salah satunya, ya, di samping memang mengikuti petunjuk teknis mekanis Rasulullah SAW, sholat tidak pernah tidak berjamaah karena dia bilang itu tepat waktu bila sebelum waktu akan mengumandang azan, Bilal posisi sudah ada di pojok itu Bilal. Makanya ada hadis khusus yang mendapatkan naungan dari Allah. 7 golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Seorang muadzin yang selalu bukan ada. Itu kan. Kenapa enggak sholat imam? Tapi muadzin. Tapi muadzin itu kenapa? Karena dia masih tahu, memberikan arahan, memberikan kabar tentang waktu. Muadzin, ya. Nah, kita kembali sekalian kepada hadis tadi. Yang pertama, tahajud wa minal lail fatahajjud. Pada ayat Quran yang dalam surat Bani Israil itu sebutkan ayat 70 itu wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Wa minal lail fatahajjad, sebenarnya di sekian malam itu bertahajud. Sepotong ayat bertahajud dari sudut pandang bahasa Arab, statusnya adalah amar perintah. Itu asalnya. Di tahajud kalau dirujuk kepada orisinilnya dalam redaksi Quran itu bertahajud statusnya fil amar, perintah. Setiap perintah itu kudu wajib. Tapi jumhur ulama kalimat fatahajat yang dimaksud adalah keseriusan, kesungguhan, termasuk bagian mujahadah tadi. Ya. Termasuk bagian mujahadah. Sehingga statusnya tahajud itu adalah status hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting Pak. Ini sunnah sangat penting. Kalau bagi Nabi itu wajib. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang amat sangat penting. Nah, gitu ya. Dan disebutkan orang yang sering bertahajud maqamah muda, Allah akan angkat derajat yang paling tinggi. Itu
Ya di akhirat, di dunia pun sangat beda kan? Ya. Jadi yang dirilis oleh Allah itu tahajudnya itu yang sifatnya rutinitas. Walaupun hatta 2 rakaat dia lakukan, mungkin karena waktu. Dan sekarang kan sholat subuh kita jam 4 lewat berapa? 10. Kalau mau musnah 4, bagi kalau mandi dulu dan berubah, nggak sempat pikir ini. Maka dengan waktu sekarang ini maju ya, maka upayakan jam 3 sudah siap untuk bertahajud. Justru kalau sehingga pas selesai itu witir jam 4 lewat 10 ya, kita langsung bisa mendengarkan muadzin mengumandangkan azan. Nah, dia oleh karena itu terkait bahwa status tahajud itu status hukumnya sunnah muakkadah dan status juga disebutkan adalah ibadah tambahan. Dalam Quran, "Faman tata'a khairan fahuwa khairul lahu." Siapa yang selalu menuliskan ibadah tambahan tatawwu, termasuk tahajud dan tatawwu, maka itu jauh lebih bagus, lebih baik. Coba. Nah, jadi tahajud itu statusnya adalah sunnah muakkadah dan merupakan keseriusan kita berada. Bukti wujud mujahadah itu merutinkan ibadah tambahan-tambahan sunnah itu, di antaranya bisa melaksanakan suatu lail atau sholat tahajud. Itu ya. Yang ketiga dilihat dari hadis ini, abdan syakur, sebagaimana yang diproteskan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau itu sudah mendapatkan ampunan Allah. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Engkau itu sudah mendapatkan ampunan, diampuni dosanya, dosa masa lalu wa ta'akhir dan masa yang akan datang. Tapi Rasulullah menyampaikan, afala ahaqqu an akuna abdan syakura. Apa enggak boleh walaupun saya sudah dijamin Allah masuk surga sebagai hamba yang pandai bersyukur? Nah itu. Nah di sini bahwa bersyukuri nikmat Allah, ya. Bersyukuri nikmat Allah, salah satu syukur nikmat Allah itu wujudkan dalam bentuk membangun komunikatif atau curhat kita kepada Allah. Salah satu curhatnya itu di dalam suatu lail. Nah, gitu Pak. Jadi kembali kepada paket tingkatan iman seseorang. Ya. Tingkat iman seseorang. Jadi kalau sudah tingkat iman seseorang sudah tinggi, yang dilirik itu bukan persoalan ajur pahalanya. Jadi kalau yang sifatnya tarbiyah, apa saja yang dilakukan baik ubudiyah maupun bermuamalah, itu yang tergores dalam benak pikirannya pahala. Ya Pak ya, sholat maghrib berjamaah tadi pasti dia beringat pahalanya 1 berbanding 20 pahala ganjaran. Tapi kalau sudah tingkat kualitas iman yang naik, kalau bahasanya dari middle sampai kepada puncaknya, yang dilirik itu bukan itu. Sebagai Rasulullah ingin memfungsikan dia sebagai hamba yang pandai bersyukur, gitu kan. La in syakartu la azidannakum wa la in kafartu inna azabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur nikmat, pasti aku tambahkan.
Wala in kafartum, dan kalau kalian ingkar, inna adzabil syadid, tunggu tanggal mainnya. Itu ancaman Pak, ya. Tunggu. Jadi itu ancaman. Kalau dihubungkan dikaitkan kita sekarang selalu tuan. Orang yang pandai mensyukuri iman Allah itu secara global, yang nampak, yang bisa dilihat secara zahir, orang yang rajin datang ke masjid, melakukan kegiatan aktivitas beribadah, ya, itu termasuk bagian orang mensyukuri iman. Ya, orang yang menganggap enteng, ya, persoalan-persoalan atau masalah-masalah kehidupannya lebih condong kepada arah keduniaannya ketimbang akhiratnya, lupa bahwa dirinya sedang apa sekarang dan mau kemana. Termasuk orang lalai dalam ibadah, masuk kategori wala in kafartum, ingkar terhadap nikmat Allah. Ya Pak, ini mempunyai gini Pak, dalam neraka kita, dalam neraka ada mata, ada hidung, ada kuping pendengaran kita, dua tangan, dua kaki, sehat walafiat. Nah, sehat walafiat raga itu, maka dibawa ke ibadah. Punya mata, fungsikan matanya itu untuk membacakan ayat-ayat Allah. Punya kuping pendengaran, fungsikan kuping pendengaran itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu. Punya hati, fungsikan hati itu untuk diisi, dicas dengan zikrullah. Itu Pak. Lakukan itu, aplikasikan hakikat hidup itu untuk ibadah. Itu termasuk mensyukuri nikmat. Ya. Bapak Ibu bisa dirasakan orang yang sakit. Ya. Saya belum mengatakan. Orang yang lagi sakit Pak, entah di rumah atau di rumah sakit. Tiba Anies Baswedan diganti dari rumah sakit rumah sehat. Ya. Orang akan merasakan nikmat itu, sehat itu mahal di saat sedang sakit. Coba ya, ibunya ada ya. Sehat itu dikatakan mahal di saat dirinya sedang melakukan sakit. Bukan sakit itu Pak, ada orang lewat itu dengan kata ya Allah, mau keluar, pengen ke masjid, kakinya tidak bisa jalan, pengen berjamaah, atau dalam sakit. Melihat seseorang lari-lari kecil atau jalan menuju masjid, ada tumbuh kembang dalam dirinya di saat sakit muncul kepengen seperti yang lakukan orang sehat. Itu termasuk bagian orang yang merespon bahwa dirinya bahwa sehat itu amat sangat mahal. Ya, kalau kita kadang-kadang dalam hadis sebelumnya itu manusia terkecoh oleh dua persoalan. Ya, terkecoh manusia. Kebanyakan manusia terkecoh oleh dua masalah. Masalah yang pertama masalah kesehatan. Coba, ya. Sekarang itu tidak tua nggak muda Pak. Dulu yang namanya darah tinggi, yang namanya penyakit stroke, ya, digambarkan yang usianya di atas 50, 60. Sekarang kalau penyakit itu datang, tak pandang bulu,
belum waktunya tua, kalau sudah penyakit itu masuk juga kan. Teman saya beberapa hari yang lalu, saya pulang dari Manado. Waktu di bandara itu sudah waspada, saya bilang mendingan ente tidak usah terusin, mumpung masih di sini. Pak bisa. Saya punya tanggung jawab. Oke. Sampai di pesawat, muntahnya luar biasa. Nyampe di bandara Manado, belum. Akhirnya karena nggak bisa tidur, dimasukkan ke rumah sakit Manado. Meminta tugas dokter Manado, Anda tidak boleh pulang karena ada penyempitan dalam tubuh. Kalau Anda dipaksakan juga pulang, saya sebagai orang medis tidak tanggung jawab. Beliau mengatakan saya orang rumah sakit, saya bikin pernyataan. Insya Allah begitu nyampe dari Bekasi, nyampe ke Bekasi langsung ke rumah sakit. Tapi yang sekalian, janji itu lupa. Bahasa Turki merasa muka mumpung sehat, dia bayar. Oh yang nanti bahasa Sunda itu juga ya. Apa rasa muka? Hanya maaf dan. Jadi mentang-mentang karena dia masih sehat, nggak apa-apa ya. Jalan terus. Nyampe ke Bekasi, anaknya mengidam, kepengen ngidamnya jangan aneh. Jadi bukan orang Islam, pengen naik kapal laut. Malah belum nyampe, jadi berapa? Terpaksa bawa mobil sendiri ke pulau ke mana? Ke Tenggara. Dari situ naik kapal laut ke Lampung. Hanya naik kapal laut. Pulang dari Lampung, masuk goyang-goyang dibawa ke rumah sakit RSUD, gak tanggung-tanggung Pak. Langsung di scan, hasilnya itu gagah kualitas segala macam itu. Akhirnya ternyata sebelah bulan kena tangan kiri, kaki kiri sudah tidak bergerak. Begitu saya datang nangis dari doain. Ya kita doa sepampu sebisa. Tapi akhirnya kan 99,5% itu kalau sudah begitu Pak, tidak maksimal di sini. Nah, ini salah satu di antaranya nikmat yang Allah berikan kesehatan itu kadang-kadang lupa. Kita lupa. Jadi makanya saya tidak mau anggap saya masih muda, kepala kami kecokit tadi macam. Nah, jadi akhirnya itu Pak. Jadi ngomong udah balelo, hero ya, jalan gagah kualitasnya luar biasa. Dan makanya saya bercabut sampai di begini, itu dari subuh. Saya dibantu, tangkap juga dari bapaknya kali ini sampai bawa ke tanah baru. Memang dia pun Pak kalau bawa sendiri. Nah, kembali kepada tadi contoh saya. Kenikmatan yang Allah berikan sehat walafiat akan dirasakan. Sehat itu mahal kalau berat-berat dia sakit. Gitu ya. Yang kedua, banyak orang yang terkecoh itu di samping masalah kesehatan, masalah waktu. Maka sebutkan kenapa muncul wal asli waktuha wasam itu sumpah-sumpah Allah. Wal asli demi waktu, demi asa, demi masa. Manusia terkecoh bisa masuk kategori orang yang rugi, orang yang siaga, waspada. Illal ladzina amanu, orang yang selalu mau meningkatkan Allah wa amilus shalihat, dan selalu meningkatkan amal saleh, wa tawassaw bil haq, selalu mengingatkan
saling mewasiati dalam keadaan hak maupun dalam keadaan sama. Ini Pak. Nah, oleh karena itu dalam hadis ini bahwa protesnya Siti Aisyah kepada baginda Rasul Muhammad SAW bahwa Nabi dijamin diampuni segala dosanya, atau ngapain bikin capek, sholat panjang-panjang, sujud panjang-panjang. Rasul hanya menjawab bahwa dirinya an akuna abdan syakur. Kita hanya pandai bagaimana sosok seorang hamba itu pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah, untuk kita sekalian, sholat, sholat terlepas sholat itu statusnya hukumnya fardu ain, jadikanlah sholat itu telah ukur kita, standar keimanan kita. Terus hakikat sholat itu menunjukkan sosok seorang hamba yang pandai bersyukur. Jadi itu syukur nikmat yang Allah anugerahkan itu kita wujudkan nanti. Kita berikan sehat walafiat, tapi sehat itu dibawa, ditarik ke dalam nilai-nilai ibadah. Dan beda banget orang yang sehat walafiat dan orang yang sakit. Ya, beda. Nah, mumpung kita diberikan oleh Allah kesehatan, mumpung Allah diberikan kepada kita, ya, ada waktu yang mudah dipakai difungsikan untuk ibadah. Jangan sampai munculnya datangnya waktu yang tidak mampu lagi bisa lakukan. Jangan sampai muncul di saat kita dalam keadaan sakit. Itu Pak. Dari RW saya ngaji ibadah. Gak terasa penyakit ujian dari Allah. Saya bilang, itu Pak Haris kok kelihatan gimana? Aku tuh sakit sakit apa? Apa jawabannya? Kamu tahu, Insya Allah. Begitu ditengok Pak, gak bisa ngapa-ngapain, makanya sudah tertutup. Dibawa ke rumah sakit. Dokter bahkan tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Dan hanya lihat dari kaca, hanya bisa dengan berdoa. Nah, sekarang itu bukan hati takuti. Artinya kita diberikan kesehatan oleh Allah ini, mari menyadari punya mata, punya kuping, punya pendengaran, wujudkan sebagai rasa syukur pada Allah. Mata siap membacakan ayat-ayat Allah. Kuping pendengaran kita siap untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dalam ayat lain, inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kuping pendengaran, matamu, kupingmu, pada hatimu. Nah, dalam ayat lain akan ditanya dan akan dimintai bertanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak, Ibu sekalian, salah satu upaya kalau tadi ada sholat tahajud itu bagian daripada ibadah tambahan. Nah, biasakan habis sholat subuh bahwa kalau mereka penting amat, jangan lu beranjak dari masjid. Bila perlu, kalau alasan kopi di rumah, siapin kopi di sini. Kata Rasulullah, begitu dia sholat subuh selesai, tidak beranjak dan mampu menjaga hadas, diakhiri dengan sholat 2 rakaat subuh, maka nilai 2 rakaat subuh sama seperti Bapak melaksanakan umroh pahalanya. Kan? Nggak mau duit kan? Nggak mau duit kan Pak? Itu
itu sebagai wujud bahwa memfungsikan dua mata kita siap baca Quran, memfungsikan kuping pendengaran kita, termasuk kolbun hati kita dalam rangka pencucian hati kita. Ya, karena kata Nabi, siapa menumpuk tepuk dada, hakikat sentral manusia itu ada dalam hati. Kalau hatinya bersih, lewat kepada otaknya pun juga bersih. Hatinya bersih, insya Allah komunikasinya bagus. Kalau hatinya bersih, dibawa sholat serius, sholatnya fokus, suku-suku menjadi khusyuk. Nah itu kan. Tapi kalau hatinya kotor, dibawa ke otak, dibawa ke dalam seluruh panca indahnya, tidak seakan-akan tidak menerima kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu hadis satu jam, 40 menit, warga satu hadis. Kalau hadis banyak bisa bersama. Baik, saya kira itu. Kalau memang ada sari, ada yang mau nanya, silakan. Kita persoalannya di hadis tadi. Silakan, jawab. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah dalam melaksanakan sholat tahajud lama, baik dia berdiri, baik dia berdoa, dan dia sujud. Pertanyaan saya, apakah yang dibaca oleh Rasulullah dalam melaksanakan sujud, Pak? Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam sholat sunnah yang statusnya urusan pribadi dengan Allah, ya, keterangan juga benar Siti Aisyah, Rasulullah paling lama sujudnya, terutama sujud terakhir. Ya, apa yang dibaca? Yang dibaca yang pokoknya bahasa di saat sujud. Boleh baca subhanallahil a'la, boleh subhanallahil adzim atau pilih. Ya, yang populer itu Pak. Tapi karena disebutkan kenapa panjang, lama sekali sujudnya yang tadi disebutkan, seluruh tumpah jiwa raganya dia Rasulullah. Dan kita juga boleh kalau di saat sholat tambahan tahun tadi, di luar bacaan subhanarabbiyal a'la, di luar baca subhanarabbiyal a'la, semua aspiratifnya itu Pak, dalam bentuk bahasa Sunda, bahasa daerah, bahasa Jawa, apa keluar sehingga nama. Jadi gini Pak, baca di sujud terakhir ya, Bapak sudah baca dari subhanallah. Kemudian aspiratif kebusuhan Bapak, ya Allah, dosa sama saya, dosa kali Bapak saya, dosa saya sama istri, saya telah berbuat dolim sama orang lain. Ya kan tahu, yang tahu kebusuhan Bapak, bukan saya. Macam-macam, ada yang minta rezekinya banyak, berlimpah ruah, macam-macam. Nah itu Pak, lama kalau Nabi lamanya itu bukan permintaan nambah istri 2, 3, 4. Ya Allah, ya umatku, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu Rasulullah. Rasulullah mau wafat, tidak nanya, aina Aisyah, aina Fatimah. Yang ditanya yang berkata, umati. Dijawabkan masa depannya berkata kapan? Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu Pak, ya Pak ya. Nah, jadi yang pokoknya pandangan fikih
ibadahnya bacanya subhanallah ya ada atau subhanallah ini. Tapi permohonan aspirasi Bapak tuangkan termakan di situ. Pandangan Imam Syafi'i boleh, asal kita tidak boleh tidak keras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah kena hati di sini Pak. Ya Allah, masa lalu saya kawan suka, masa lalu saya begini, masa lalu saya begini, ya Allah. Ya, yang disebutkan dalam dalam ayat dalam hadis, wa'ad bi'isayyatil hasanat tamhuha. Yang lalu itu biarlah berlalu. Yang penting hari ini. Ya, jadi kejelekan demi kejelekan itu diisi dengan kebaikan demi kebaikan, maka kebaikan yang terakhir itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Gitu Pak. Ya. Wallahu a'lam. Itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau menanyakan Pak, kalau bagi wanita atau semua, apakah kita bisa melaksanakan hal itu? Saya mendengar ada yang bilang harus berjamaah. Buat dijelaskan Pak. Halo. Aduh, alhamdulillah. Ya Bu, bagus pertanyaan Bu. Wanita. Sorry, baru di apa? Dikembalikan kepada asal usul siapa wanita. Ya Bu ya. Mengingat kita ngentut tadinya batal wudunya. Ntar. Menghadirkan, menghidupkan, bisa membawa maksiat. Jangan dulu selesai nih Bu. Kalau pertama wanita itu tidak berbusana berpakaian yang keluar rumah wajahnya. Makasih banyak udah nonton pengajiannya. Semoga bermanfaat. Itu kajian fikih mengenai Riyadhus Shalihin tentang muamalah. Dengar lagi pakai headset, bagus kajiannya. Buat para teman-teman yang sekiranya memang ingin berusaha harus memiliki landasan apa sih, seperti apa tuh dengerin tadi tuh. Itu bagus nih kajiannya tentang kaidah tentang muamalah. Bagus banget. Jadi bagaimanapun juga kalau teman-teman para pemirsa yang ingin berwira swasta ataupun berikhtiar, pastikan ada mentornya. Terima kasih, itu aja dari Kang Enyon. Yang benar tonton yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya juga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.